Halo Sobat Pena, dari kediamannya di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Sabtu malam 11 Oktober 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, membahas berbagai isu strategis yang tengah menjadi perhatian nasional. Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR RI menyampaikan beberapa pandangan dan masukan terkait program-program strategis pemerintah, termasuk aspirasi yang dihimpun dari anggota MPR dan DPR. Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya, menyebut komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi kunci penting agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Pertemuan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan sinergi antara lembaga negara dalam menjaga stabilitas nasional, serta memperkuat fondasi pemerintahan yang inklusif, responsif bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, ya. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi di setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para menteri. Memang malam ini lumayan lengkap karena Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa Menko dan beberapa menteri terkait. Pertama, beliau seperti biasa mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita. Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya. BHI-nya udah diterbitkan nggak? Sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya BHI. Kalau sejauh ini laporan dari Bapak yang terkait, apakah itu pengusaha-pengusaha sudah menaruh uangnya dengan aturan baru? Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari, ya, karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup menggembirakan itu. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini. Ada kendala tersendiri Mas yang belum disampaikan tadi? Mengenai? Dari hal itu, maksudnya dari pengusaha-pengusaha itu masih ada celah yang memungkinkan mereka untuk membawa itu keluar? Ya, masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali. Gitu. Kan lagi kami soal TKD, apakah tadi Bapak itu sudah melakukan soal TKD itu ke Presiden? Enggak ada, malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Ini kehadiran Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih Mas? Yang kemarin juga baru dibentukkan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi supaya segera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu badan pengarah percepatan pembangunan ekonomi khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga nggak sih Mas? Kan soal Menko kan juga bilang soal WUS ini kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga Pak Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS
kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Mas, terkait dengan pembangunan ponpes menggunakan APBN itu gimana Mas? Yang Iya. diarahkannya kan menjadi APBN gitu untuk renovasi lagi ya, pembangunan lagi kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi pemerintah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, inventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin. Saya Lulu dari studio melaporkan untuk Anda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.